Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Odinta Putri. Nah, pada video kali ini kita itu masih membahas seputar Cisco Setup Part 2. Nah, pada video kali ini kita itu akan membahas mengenai Dynamic Routing EIGRP. Pada pertemuan sebelumnya, kita itu sudah belajar mengenai static routing. Di static routing, setiap jalur antar network itu harus kita tulis secara manual di setiap networknya. Nah, misalnya di sini tuh router 1 itu dia itu ingin menuju ke network yang router 3. Nah, kita itu harus mengetik perintah IP route secara manual. Nah, kalau jaringan itu bertambah besar, di sini kita bisa tambahkan satu buah PC. Seperti ini. Nah, maka semua router lain itu harus diperbarui satu persatu ya. Nah, ini tuh jelas tidak efisien untuk jaringan skala besar. Nah, disinilah dynamic routing bisa digunakan. Pada dynamic routing, router itu akan saling bertukar informasi routing secara otomatis. Jika ada network baru, router lain itu akan langsung mengetahui tanpa konfigurasi manual di setiap routernya. Di sini kita akan membuat topologinya ya teman-teman. Kita bisa tambahkan router. Kita tambahkan yang 2911. Kita bisa tambahkan 2. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan 2 PC. Nah, di sini saya akan mengganti namanya dulu. Nah, lalu kita bisa hubungkan dengan kabel automatic ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buat node. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP di router 1. Kita bisa ke CLI. Ini kita bisa no. Kita bisa masuk ke enable conf t. Nah, lalu di sini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke PC 1 nih teman-teman, yaitu gig 0/1. Di sini kita bisa mengetikkan interface gig 0/1. Lalu kita bisa masukkan IP-nya, IP at 192.168.10.1. Jangan lupa subnet-nya juga dimasukin. Kita bisa enter, lalu kita bisa no shutdown atau no sh, kita bisa exit. Nah, lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2-nya, yaitu yang gig 0/0 ya teman-teman. Kita bisa mengetikkan interface gig 0/0. Nah, lalu kita bisa masukkan IP-nya nih, yaitu IP at 10.10.1.255.255.255.0. Lalu no sh, lalu bisa exit. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di router 2-nya. Enable conf t. Nah, lalu kita bisa masukkan interface yang mengarah ke PC 2-nya, yaitu yang gig 0/1 ya teman-teman. Kita bisa matikan interface gig 0/1. Lalu kita bisa masukkan IP-nya, IP at 192.168.1.255.255.255.0. Lalu kita bisa ngetikkan no sh. Nah, lalu selanjutnya ke interface yang mengarah ke router 1, yaitu yang gig 0/0. Kita bisa mengetikkan interface gig 0/0, lalu IP-nya 10.10.10.255.255, lalu kita bisa no sh. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi IP di setiap PC-nya. Kita bisa buka PC 1, desktop, IP configuration 192.168.10.2, subnet mask. Lalu untuk default keduanya itu 192.168.10.1. Lalu ke yang PC 2, desktop, IP configuration 192.168.2055.2055.
20.2 subnet busnya itu default keduanya jangan lupa 68.10 maaf 20 maaf 10.1. Nah seperti ini. Nah, saat ini jika kita coba ping PC1 ke PC2 itu dia itu belum bisa karena routingnya itu belum ada. Nah, di sini kita bisa cek ke router 1. Ketikkan sebentar. Kalian bisa ketikkan doso IP root. Nah, di sini itu hanya muncul yang C ya teman-teman, yaitu connected. Nah, sekarang kita akan membahas konsep dari static routing dengan konsep dynamic routing. Nah, kita akan cari tahu dulu nih perbedaannya. Kalau static routing itu kita itu harus menuliskan IP root lalu IP tujuannya, subnet mask dan juga jalurnya. Tapi kalau dynamic kita itu tidak perlu menggunakan seperti itu. Untuk dynamic routing kita akan memakai advertised connected network ya. Nah, di sini kita bisa buat node-nya. Kita ketikkan advertised connected network. Nah, kita akan menggunakan yang ini ya teman-teman. Nah, dalam dynamic routing, router itu akan mengiklankan atau mempromosikan network yang terhubung langsung kepadanya. Nah, di sini kita bisa pindahkan ke sini. Nah, lalu kita bisa buka si router 1. Nah, di sini kita fokus yang bagian C, yaitu connected. Di sini itu ada yang 10.10.10.0/24, yaitu yang ini ya, teman-teman. Nah, dan juga ada yang 192.168.10.0 yang mengarah ke sini. Nah, di sini kita bisa kopikan yang ini. Kita bisa buat node. Kita bisa paste. Lalu ini itu jalurnya itu yang gig 0/0. Lalu kita ketikkan yang 192.168.1.0/24. Dia juga jalurnya yang ini gig 0/1. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita juga bisa lihat di router 2. Di router 2 kita bisa doso IP root juga. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini juga yang C itu ada yang 10.10.10.10.0 ya, teman-teman. Dan juga yang 192.168.20.0. Kita bisa copy yang ini. Kita bisa buat node. Paste. Ini itu jalurnya gig 0/0. Lalu yang tadi itu 192.168.20.0/24. Dia itu jalurnya itu gig 0/1. Nah, seperti ini. Nah, jika router 1 akan memberitahu router 2, saya punya network 10.10.10.0 dan 192.168.10.0. Nah, router 2 itu akan menyimpan informasi tersebut di tabel routingnya. Kita bisa lihat, kita bisa buat router 2. Nah, di sini itu yang bagian C itu sudah ada yang 10.10.10.0 dan yang 192.168.20.0. Nah, lalu di router 2 itu akan akan bertanya lagi ke router 1 kalau dia itu sudah mempunyai yang 10.10.10.0, tapi dia itu belum mempunyai yang 192.168.10.0. Nah, maka kita langsung saja di router 2 akan langsung menambahkan dynamic routing secara otomatis di networknya, yaitu yang 192.168.10.0 dan jalurnya itu pakai yang ini, yang 10.10.10.1. Jadi, jika di dynamic routing itu hanya akan melakukan satu konfigurasi di salah satu routernya saja, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, kita akan mengenal protokol dynamic routing. Nah, dalam dynamic routing itu ada beberapa protokol ya, teman-teman. Di sini itu ada yang namanya RIP, yaitu dia itu jarang digunakan.
Lalu juga ada AIGRP, yaitu router Cisco bertemu. Lalu juga ada OSPF, dia itu Open Standard. Nah, seperti ini. Nah, pada video kali ini kita tuh akan konfigurasi yang AIGRP. Kita bisa mulai konfigurasinya. Di sini kita bisa masuk ke router 1, masuk ke enable conf. Nah, lalu di sini kita bisa mengetikkan router AIGRP tanda tanya. Nah, di sini itu ada autonomous ya teman-teman, yang nantinya itu akan kita bahas di BIP. Nah, di sini kita bisa milih nih dari angka 1 sampai 65, 535. Nah, misal kita akan menggunakannya 10, maka di router 2 juga harus menggunakannya angka yang sama, yaitu 10. Di sini kita bisa menggunakan angka 10. Nah, lalu kita bisa memasangkan IP network yang akan dipromosikan. Di router 1, ketikkan network, kita masukkan 10.10.10.0. Lalu kita bisa ketikkan lagi network 192.168.10.0. Kita bisa exit. Nah, kita juga lakukan di router 2-nya. Masuk ke enable conf. Nah, lalu kita bisa ketikkan router AIGRP 10. Nah, selanjutnya kita akan memasangkan IP yang akan dipromosikan di router 2. Kita bisa mengetikkan network 10.10.10.0. Nah, di sini itu dia itu ada peringatan bahwa 10.10.10.0 itu sudah ada di router 2. Nah, untuk mengeceknya kita bisa cek dengan doso IP AIGRP. Nah, seperti ini. Naik port ya, teman-teman. Nah, di sini itu sudah ada IP yang 10.10.10.1 yang artinya itu sudah bertandaan ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke network yang kedua. Kita bisa ketikkan network 192.168.20.0. Lalu kita bisa cek dengan doso IP root. Nah, sekarang itu muncul huruf D yang artinya itu root dari AIGRP. Kita bisa cek juga di router 1. Kita bisa cek dengan doso IP root. Nah, di sini tuh sudah ada yang 20.0-nya teman-teman. Padahal tadi itu kita tidak memasukkan IP yang 192.168.20.0. Nah, tapi di sini tuh dia itu langsung ada ya. Itu yang dinamakan dengan dynamic routing. Kita bisa coba tes ping dari PC 1 ke PC 2. Kita bisa buka PC 1 ke command prompt. Kita bisa mengetikkan ping 192.168.20.0. Nah, maka di sini itu dia itu sudah bisa ya, yang artinya itu dia itu TTL. Nah, kita juga akan coba kirim surat nih dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini di file kita coba lagi. Nah, dia itu di sini itu sudah successful ya, berarti dynamic routingnya itu sudah berhasil. Nah, kita bisa pindahkan node-nya. Sebentar di sini. Sekarang kita akan menambahkan router yang ketiga ya, teman-teman. Kita tambahkan yang ini. Kita juga tambahkan PC-nya. Lalu kita bisa hubungkan kabelnya. Lalu kita bisa buat node. Sebentar. Kita akan buat node yaitu 20.20.1/24. Kita taruh di seperti ini. Nah, lalu kita buat node lagi.
kita buat not lagi, yaitu 192.830.1. Sebentar, saya mau taruh sini, ini taruh sini, lalu buat not lagi itu 192.168.30.2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasang IP di PC 3. Subnet masknya. Lalu ini untuk default keduanya itu 192.830.1. Nah, kita akan konfigurasi EIGRP-nya. Nah, tapi yang akan dikonfigurasi hanyalah si router 2 dan si router 3. Router 1 itu dia itu tidak, karena dia tidak menambahkan network baru. Sedangkan di router 2 itu ada network baru, yaitu yang 20.1. Di sini kita bisa buka router 2. Kita bisa exit. Lalu kita bisa masukkan interface yang mengarah ke router 3, teman-teman. Yaitu ini, gig 0/2. Kita bisa mengetikkan interface gig 0/2, lalu ketikkan IP at 20.20.20.1 255.255.255.0, lalu no sh. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router 3-nya. Masuk ke enable conft. Nah, lalu kita akan masuk ke yang mengarah ke si router 2, yaitu yang gig 0/0. Kita bisa mengetikkan interface gig 0/0. Lalu kita bisa masukkan IP-nya ini, yaitu yang IP at 20.20.20.2. Subnet masknya. Nah, lalu no sh. Selanjutnya kita bisa keluar. Nah, kita masuk ke yang mengarah ke PC 3 ya teman-teman. Yang ini gig 0/1. Ketikkan interface gig 0/1. Lalu IP at 192.168.30.1 255.255.0. Lalu no sh. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi EIGRP di router 3. Kita bisa exit. Nah, lalu kita ketikkan router EIGRP 10. Kita harus sama seperti tadi, teman-teman. Nah, lalu kita masukkan network yang akan dipromosikan, yaitu yang 20.20, teman-teman. Kita bisa ketikkan network 20.20.20.0. Lalu masukkan networknya, yaitu yang tadi 192.168.30.0. Nah, selanjutnya kita akan update EIGRP di router 2. Kita bisa masuk ke router 2. Nah, router 2 kan sudah EIGRP. Nah, kita itu cukup tambahkan network yang baru. Kita bisa exit. Lalu tuliskan router EIGRP 10. Lalu network 20.20.20.0. Nah, di sini itu ada peringatan ya, karena dia itu sudah bertetanggaan. Nah, selanjutnya kita bisa cek dengan do show IP EIGRP neighbor. Nah, di sini tuh sudah ada yang 10.1 dan 20.2. Nah, kalau statik kan si router 1 juga harus dikonfigurasi agar tahu jalurnya. Nah, kalau dinamik itu hanya 2 router saja, yaitu router yang ditambahkan atau router 3 dan tetangganya yaitu router 2. Nah, untuk router-router lain yang jauh itu nggak perlu kita konfigurasi dynamic routingnya. Kalau di sini router 3 itu sudah mengadvertise atau mempromosikan networknya ke router 2. Nah, lalu router 2 itu akan mengadvertise atau mempromosikan ke router 1. Jadi nantinya router 1 itu akan langsung otomatis sudah mengenali network di router 3. Kita bisa cek di router 1. Kita masuk ke enable conft. Nah, lalu kita bisa cek dengan do show IP route.
Nah, di sini itu sudah ada IP yang 192.168.30.0 ya teman-teman, dan juga sudah ada yang 20.20.20.0. Padahal di router 1 itu kan tidak kita konfigurasi. Nah, inilah kekuatan dari dynamic routing. Nah, kita juga bisa cek di router 3. Sebentar. Masuk ke enable conf. Lalu kita bisa cek dengan show IP root. Nah, di sini juga sudah ada yang 192.168.10.0 dan juga sudah ada yang 10.10.10.0. Jadi dia itu akan langsung otomatis ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba tes kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Ini violet, kita coba kirim lagi. Nah, dia itu sudah successful ya teman-teman. Nah, lalu kita juga akan kirim paket dari PC 1 ke PC 3. Dia akan successful juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi ESGRP yang menggunakan VLAN ya. Di sini kita bisa set topologinya. Kita bisa tambahkan satu buah switch. Lalu kita bisa tambahkan satu PC. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa hubungkan dari router 3 ke switch, lalu dari switch ke PC 4, lalu dari sini ke sini. Saya akan sebentar teman-teman. Ini kabelnya saya akan ulang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita akan buat kotakannya. Kita pilih yang ini. Kita bagikan kelompok. Ini juga kita buat kelompok. Nah, seperti ini. Kita akan atur posisinya. Kita akan buat not juga, yaitu 30 titik 1/24. Nah, lalu kita juga ini itu VLAN 40, VLAN 40, VLAN 50. Nah, lalu untuk IP dari VLAN 40 itu yaitu 192.168.40.2/24. Lalu yang ini itu 192.168.50.2/24. Kita bisa atur. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di switchnya. Ke CLI. Masuk ke enable conf. Nah, lalu kita akan buat VLAN-nya dulu nih. Kita bisa buat VLAN 40, lalu VLAN 50. Nah, lalu kita bisa exit. Lalu kita akan masukkan port PC 4 ke VLAN 40. Kita bisa menentukan interface FA0/3. Sebentar. Nah, ini tuh pakai jalur yang ini teman-teman. Ini. Kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa mengetikkan switch port mode akses. Di sini saya itu disingkat. Lalu switch port akses VLAN 40. Nah, selanjutnya kita bisa exit. Nah, lalu kita juga akan masukkan port yang 5 ke VLAN 50. Kita di sini itu menggunakannya FA0/2 ya, teman-teman.
bisa mengetikkan interface FA0/2. Sebentar. Nah, lalu kita bisa mengetikkan switch port mode akses, lalu switch port VLAN 50. Nah, selanjutnya kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Di sini tuh sudah masuk interface-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi terang. Di sini kita bisa exit, lalu masuk ke interface FA0/1, lalu switch port mode terang. Nah, jika sudah, kita bisa buka si router 3. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface GIG0/2 yang mengarah ke switch ya teman-teman. Itu kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa masukkan IP-nya, IP @30.30.30.1, lalu subnet masknya, enter. Nah, lalu kita bisa shutdown. Selanjutnya kita akan membuat sub interface yang VLAN 40. Kita bisa mengetikkan interface GIG0/0, GIG0/2.40. Lalu kita bisa enter. Lalu kita bisa mengetikkan encapsulation.1q 40. Lalu kita bisa masukkan IP @192.168.40.1, subnet mask. Nah, lalu kita bisa exit. Kita juga akan membuat yang VLAN 50 ya teman-teman. Interface GIG0/2.50. Lalu kita bisa masukkan encapsulation.1q50. Lalu mengetikkan IP 192.168.50.1, lalu subnet masknya. Nah, lalu kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP pada setiap PC-nya. Kita bisa buka PC 4 ke desktop, IP configuration. Di sini tuh yaitu 192.168.40.2, subnet masknya jangan maaf, kita ulang, 192.168.40.2, lalu subnet mask. Lalu untuk gateway-nya itu 192.168.40.1. Nah, lalu di PC 5 juga kita sama, desktop IP configuration 192.168.50.2, subnet mask, lalu 192.168.50.1. Nah, kalau sudah, kita akan coba kirim paket dari PC 4 ke PC 5. Dia violet, kita coba lagi. Di sini dia itu sudah successful ya teman-teman. Kita juga akan kirim paket nih ke PC 3 ke PC 4. Di sini dia itu successful. Nah, tapi kalau PC 1 dan PC 2 ingin berkomunikasi dengan PC yang ada di VLAN 40 dan 50 itu masih belum bisa karena kita itu belum konfigurasi dynamic routingnya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi. Kita bisa buka router 3. Kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa ketikkan router AIGRP 10. Masukkan networknya yaitu 192.168.40.0, lalu masukkan networknya 192.168.0, lalu network yang baru tadi yaitu 30.30.30.0, lalu cek dengan do show IP root. Nah, ini kita bisa spasi. Nah, jadi router 3 ini network dari VLAN 40 dan 50 itu akan dipromosikan ke router yang terhubung ya. Kita bisa cek router 1.
masuk ke enable, lalu kita bisa cek dengan show IP root. Ini kita bisa spasi. Nah, di sini tuh baru dia tuh muncul pada semua network baru ya teman-teman. Kita bisa cek di router 2, enable, lalu kita bisa cek dengan show IP root. Kita bisa spasi. Nah, dia juga sudah ada huruf D untuk semua network barunya. Nah, selanjutnya kita bisa tes akhir, kita bisa kirim paket dari PC 1 ke PC 4. Dia juga successful ya teman-teman. Lalu kita juga kirim paket dari PC 2 ke PC 5. Di sini dia juga successful ya teman-teman, yang berarti dynamic routing itu sudah bekerja sempurna. Nah, sekian video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.